pajak yang mungkin sampai dengan saat ini belum maksimal ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah. Himbauan Bapak untuk pengusaha-pengusaha atau pengendara di Kabupaten Manokwari Selatan seperti apa? Sadar pajak ya. Baik, terima kasih. Pajak mulai dari durasi waktu Januari sampai sekarang ini, wajib pajak sudah membayar, ada pula yang belum. Kemudian mulai dari pajak ke bumi dan bangunan, kemudian BPHTB, terus kemudian pajak kendaraan, semua itu banyak, ada yang sudah membayar, ada pula yang belum. Dengan adanya kita sebarkan 2.000 angket itu tersebar di 6 distrik ini, nanti akan ditindaklanjuti oleh aparat kampung sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah daerah untuk dapat mereka bagikan angket-angket pajak itu sehingga mereka melihat dan mereka membayar pajak. Kalau yang jauh yang belum ada akses internet dan lainnya, mereka pasti pungut manual, tetapi dengan mungkin ada video untuk menjadi bukti bahwa benar-benar masyarakat itu yang membayar dan ada buktinya lewat video, nanti dikawal oleh distrik kemudian kampung, karena mereka punya gaji semua dari situ. Jadi kalau sedianya mereka bayar, pasti kita bayar. Mereka punya gaji itu, gaji aparat kampung ya, itu dananya dari dua sumber. Terus mungkin ada yang rumah terbakar, kita pakai dari situ. Ada bencana yang tidak terduga, kita bayarnya dari situ. Jadi sampai dengan saat ini wajib pajak sebagian besar belum membayar. Tapi kalau motor sudah 700 lebih ya membayar pajak. Ada pula yang belum itu ya kita punya orang. Saya transparansi saja, kita punya orang Papua. Terus yang berikutnya mungkin saya perlu menyampaikan kepada aparat kampung untuk menyampaikan kepada RT-nya yang tidak mau membagi angket itu, mereka harus membaginya karena mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk membagi pajak itu. Pajak itu ditetapkan oleh DPR, ya, diusulkan oleh pemerintah tapi ditetapkan oleh DPR dengan kajian-kajian. Mereka lakukan analisis yang sangat sistematis dan mereka tetapkan baik regulasi pusat maupun daerah. Itu. Kami di sini cuma melaksanakan karena kami punya SK ditugaskan seperti itu untuk kami melaksanakan tugas pemungutan pajak dan kami digaji dari situ, di-SK-kan di situ untuk kami melaksanakan tugas ini. Tidak ada kami yang buat aturan tidak. Ya, kami melaksanakan tugas itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Bila kami tidak melaksanakan, kami pun pasti disalahkan. Ya, kenapa kita ditugaskan kita tidak kerja? Jadi kan saya sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari Selatan, saya menghimbau kepada semua wajib pajak untuk sadar pajak. STMT-nya mau pajak apa saja harus dibayar, ya, dibayar. Karena dari pajaklah daerah ini bisa membangun. Kalau kita tidak sadar bayar pajak, maka kita harus malu terhadap orang lain yang bayar pajak. Itu pajak apa saja kita harus bayar. Itu pertama. Yang kedua, hal yang membuat lambat pembayaran pajak dan perolehan uang ini kepada masyarakat ini adalah
kita punya peredaran uang di Pansel ini sangat minim sekali. Semua uang yang dikeluarkan oleh daerah, banyak orang bawa uang pergi belanja manfaat. Ya. Apalagi kalau sistemnya ATM, dia boleh kerja di sini, tapi dia punya anak keluarga apa di mana? Disitulah nanti mereka akan dapat uang itu dan mereka belanja di situ. Ini membuat perputaran uang di Pansel ini, proses transaksi antara jual beli itu lambat sekali, langka. Nah, orang yang kita beli itu juga nanti dia bayar pajak, dia belum memenuhi syarat, maka dia uangnya belum tersedia untuk pas dengan wajib pajak itu, dia belum bisa membayar, dia harus cari lagi. Nah, ini adalah faktor kendala ya, yang menyebabkan sirkulasi ini, menyebabkan sampai kepada pendapatan daerah itu lambat, bahkan dia bisa menurun. Ini semua keterkaitan. Nah, jadi kita bicara pajak lambat, pajak tidak diperoleh signifikan, itu ada sebab-sebab akibat. Nah, tapi kita sudah berupaya semua untuk sekuat tenaga untuk bagaimana semua harus bayar pajak. Banyak juga yang buka bengkel tapi dia juga belum lulus pajak. Seharusnya dia minta izin dulu. Begitu juga orang yang membangun, seharusnya minta izin dulu. Sesuai kita lihat kajiannya, sudah sesuai RT RW belum. Nah, kalau belum sesuai dengan RT RW, kita tidak bisa kasih keluar izin. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi sesuatu di kemudian hari dia melanggar aturan itu kan, nanti bisa kepala Bapenda juga disalahkan. Karena kita mengeluarkan izin yang bertentangan dengan aturan. Nah, begitu juga aturan-aturan lain. Mungkin dia berada di area lingkungan hidup apa segala itu ada prosedur yang harus dilalui juga baru bisa ada membangun di situ. Tapi itu mekanismenya panjang. Jadi untuk mendapat sebuah APBD yang maksimal, ini membutuhkan kesadaran pajak. Kesadaran pajak ketika dia mendengar bahwa dia punya jatuh tempo pajak itu sudah dekat, dia harus pergi bayar karena dia punya kepentingan banyak. Nah, itu pun tadi saya sudah katakan, kembali kepada pendapatan kehidupan masyarakat itu. Nah, kalau dia punya pendapatannya besar, terus dia punya pembiayaan kehidupannya juga besar, itu tampaknya mempengaruhi. Walaupun pajak itu dia bersifat memaksa, tapi itu wajib untuk semua orang harus membayar sesuai dengan jatuh tempo. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada seluruh rakyat masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan dan distrik. Nah, terutama kita harus malu kepada orang lain yang bayar. Itu orang lain yang bayar. Nah, itu kita harus malu kepada mereka. Nah, karena dari pajak lah kita bisa hidup untuk bermasyarakat, berdaerah dan berbangsa. Terkait ada beberapa usaha yang mungkin sudah jatuh tempo, dalam arti dia sudah menunggak kurang lebih hampir mungkin 1 tahun dan sebagainya. Ada tidak kebijakan dari pemerintah daerah, mungkin pemutihan atau mungkin pembayaran setengah dan sebagainya? Kalau pemutihan itu ada prosedur. Kita putihkan karena apa dulu? Misalnya katakanlah kita putihkan karena dampak corona, sehingga ada regulasi yang keluar untuk melarang orang tidak bisa bertemu sesama karena ada virus yang sangat mematikan. Nah, itu contohnya dari 2019 sampai 2022. Nah, itu kita harus melakukan pemutihan. Nah, nanti kalau ada yang komplain, katakan bahkan sudah bayar terlanjur. Nah, nanti kita bicara mekanismenya seperti apa. Bukan kita saling menyerkam, saling marah atau bicara-bicara yang tidak menghujat di medsos. Ini kan kita nanti sudah menyalahgunakan medsos. Begitu. Jadi ya, saya sebagai kepala Bapenda, saya berharap kita seia sekata sepikir. Kalau ada kendala, ada masalah, kita bicara dengan baik untuk mencari solusinya.
kemudian kita selesaikan dan kita hidup berdampingan membangun daerah kita ini. Nah, mungkin itu yang saya punya harapan ke depan ini agar pajak ini bisa berjalan dengan baik, yaitu kita juga upayakan untuk adanya pemutihan. Nah, untuk yang apa itu dampak corona itu, nah, kita bicara. Kalau yang sudah terlanjur bayar, nanti kita bicara pula caranya gimana. Ya. Jadi mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat siang untuk